bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir.
ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Teman-teman, kita sudah melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik. Namun teman-teman, di sini disampaikan para netizen Indonesia, Kapolda Metro harus wajib diaudit, kinerjanya pecat Kapolri Sigit. Jadi aku sudah muak dan mau muntah mengikuti berita ijazah palsu ini. Aku sudah jijik melihat muka Jokowi dan Gibran. Jujurlah wahai para manusia, pengadilan akhirat menantimu. Polri dan jaksa mendukung kebohongan Jokowi ya. Sekali berbohong seumur hidup orang gak percaya, apalagi Jokowi sering kali berbohong. Dasar pembohong. Nah, kenapa Jokowi nggak pernah dituntut pidana pembohongan republik publik, kebohongan terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat, teman-teman. Hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut nggak punya malu semua, memalukan. Jadi pembohong tetap pembohong, jadi penjabat hasil kebohongan, anaknya pun jadi pembohong. Kalau menurut kebenaran polisi, hakim juga ikut ditungkap. Jadi kenapa tidak membahas hukuman buat Jokowi, Ofum, dan Kapolda? Bapak sama dengan anak sama-sama pembohong. Pepatah mengatakan buah jatuh tadi tidak jauh dari pohonnya. Joko Widodo dan Gibran, dia lahir di bumi, memang diciptakan untuk berbohong dan membohongi manusia rakyat. Mantan presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab sendiri ternyata benar-benar pembohong. Aparat yang membela kebohongan segera dihukum seberatnya. Karena harus benar-benar diadili, orang tidak punya malu dan pengkhianat mengkhianati 270 juta orang se-Indonesia. Kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi ini sangat berbahaya terhadap penegak hukum. Jadi Jokodok yang membuat masyarakat gaduh, penjarakan dia saja. Bohong negara republik ini gara-gara dia. Jadi ayo parcok Jokowi plus penjabat yang mendukung siap masuk penjara dunia. Hati pertanggungjawaban akhirat lebih pedih. Jadi teman-teman, musibah bagi bangsa Konoha karena terpilihnya secara curang si judge penipu menjadi presiden 2 kali. Jadi kita melihat lagi, adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia seluruh. Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Duitnya banyak sekali, bisa bayar utang negara Jokowi dan antek-anteknya. Menteri-menterinya, termul-termulnya, semuanya, dan aparat negara pembela pengusaha dan penguasa. Jadi betul sen kiri belok ke kanan. Apa yang dikatakan wujudnya berkebalikan munafikun. Jadi kalau orang kecil yang tak banyak duitnya, kalau mangkir di sidang pasti dijemput paksa karena Jokowi banyak duitnya, dia bisa berleengang bebas karena banyak yang melindunginya. Memang Pak Jokowi nggak punya ijazah, kalau punya nggak mungkin bikin ribet, nggak mungkin bertele-tele. Usut tuntas sampai benar-benar terungkap kebohongan Pak Jokowi. Jadi bukan mantan presiden yang kuat, tapi pihak penegak hukum yang tidak adil. Jadi kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Jadi teman-teman, seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan.
ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum karena duit. Banyak-banyak orang-orang yang pengen membela dan melindunginya. Inilah yang dibilang Indonesia gelap. Kapolda Metro Jaya dan jaksa harus ikut diproses. Semoga hakim tetap jujur membela kebenaran. Negara besar ditutupi satu orang Jokowi ini. Jadi teman-teman semua yang ikut menyembunyikan kebohongan Pak Jokowi ini, jadi harus benar-benar diadili semua. Nah, logikanya hukum bahwa berulang-ulang sidang gak pernah ada ijazah itu hanya fotokopi, maka jika sampai final sidang solo ini maka otomatis bahwa ijazah itu tidak ada lagi. Jadi siapapun yang jadi bajingan harus bertanggung jawab dan harus benar-benar bekuk, bos. Jadi teman-teman, Jokowi bikin dusta atau bohong hoax, membuat banyak orang ikut berdosa secara berjemaah. Jadi teman-teman, jangan mimpi mau mengadili Jokowi, sudah menjadi rahasia umum bahwa semua penegak hukum udah dipegang seperti jaksa, hakim, Polri, termasuk presiden. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jadi yang selama ini membanggakan dan dukung Jokowi ikut menanggung dosa 10 tahun. Sampai kapanpun Jokowi tidak sah hadir di persidangan. Kenapa? Karena memang tidak punya ijazahnya asli. Jadi teman-teman, Jokowi sudah berkali-kali mangkir, harus dijemput paksa. Tinggal keberanian memutuskan fakta-fakta sudah semakin jelas. Kecuali hakim yang masuk angin saja yang nggak berani memutuskan. Jadi pokoknya akan terjadi sejarah sepanjang zaman ada orang hina. Sehina-hinanya cuman hal selembar kertas yang namanya ijazah ini. Jadi teman-teman, sampai akhir zaman tidak mungkin bisa dilihatkan memang asli, tidak ada bagaimanapun mau dilihatkan ijazah asli tidak ada sampai akhir zaman ke jalan tidak akan ijazah dihadirkan. Rakyat seluruh Indonesia memang sudah benar-benar tahu. Tapi saya orang rakyat Indonesia, saya yakin kalau Jokowi ijazahnya palsu atau enggak punya ijazah. Kalau punya ngapain berkelit-kelit terus dan mutar-mutar. Jadi teman-teman, negara mencatat Indonesia pernah dipimpin seorang presiden yang nggak punya ijazah dari SD, SMP, SMA maupun sarjana. Tetapi tenangkan diri untuk mengurangi dosa, lenyapkan termul, penjilat, para napi, kaburan calon bui, lawyer, bekuan itu cuman semua nyadong amplop, memperlihatkan kedugaan istilah gerung, usia sudah dekat, dosa jangan disebar, lenyapin kerikil dosa para penjilat. Jadi teman-teman, berontak saja institusi termasuk Polri, jaksa dan lain-lain tidak membela kebenaran dan keadilan. Terus gelar doktor ini dan irnya itu dapat dari mana? Adakah kaum intelektual yang merasa dirugikan? Mantan presiden yang tidak patut dan tidak baik jadi contoh, dan kecerdasannya melewati batas sampai kebohongan benar-benar merasakan dan kebusukannya terlihat. Itulah Pak Jokowi saat ini. Jadi benar-benar rakyat sudah ditipu oleh geng Solo Jokowi sehingga jadi presiden. Perlu dibui sampai modar itu wajar. Jokowi menghayal dan punya ijazah kok mau menunjukkan di pengadilan akhirat. Jadi ya Allah, azablah sehancur-hancurnya dunia akhirat. Oknum yang berbohong, memutar balikan fakta korupsi, menyengsarkan rakyat, merusak alam kapan saja di mana berada. Ada baiknya Jokowi tidak menghadiri persidangan, telah memberikan contoh bahwa ia terdakwa tidak usah datang ke pengadilan dan pemeriksaan terdakwa oleh polisi. Tidak usah datang ke kantor polisi, nanti polisi yang datang ke rumah terdakwa. Nah, WNI sama di hadapan hukum. Bila terbukti ijazah Pak Jokowi palsu, maka keputusan sewaktu jadi presiden batal demi hukum. Presiden Prabowo harus merevisi lagi. Tak terbayangkan rakyat akan marah seperti ini. Rakyat Nepal seringkali dan Bangladesh. Nah, mulut presiden tidak bisa dipercaya. Polisi melindungi ijazah palsu Jokowi, copot listo segera. Nah, janji itu hutang Pak Wi. Dan takutlah kepada Allah swasta. Udah dihukum saja Jokowi pembohong besar di negeri ini. Jadi bila biang keroknya selain Jokowi ya Kapolri, Kapolda Metro Jaya, KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat. Jokowi manusia paling pembohong, sudah selayaknya dihukum seberat-beratnya. Karena membohongi seluruh rakyat Indonesia sudah bertahun-tahun. Apakah cocok si Raja Dusta Raja Ngibul layak dipercaya? Siapa suruh si Jokodok dipercaya? Udah tahu Raja Ngibul, udah bersering. Beresin saja sama rakyat kalau hakim nggak becus memutuskan. Semangat Pak, kobarkan kejujuran karena NKRI penjabatnya banyak yang bobrok. Ini agaknya rakyat yang waras yang harus bertindak, aparat penegak hukum nggak bisa diandalkan. Ya,
Sekian teman-teman pembahasan cuplikan pada hari ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.